mempersembahkan serial drama radio Dewi Anggraini, Dewi Sekartaji. Romo Prabu, tidak ada wanita yang akan kucintai dan kunikahi selain Dewi Anggraini. Dia menolak putriku Dewi Sekartaji. Tahukah kalian apa hukuman bagi orang yang telah mengingkari janjinya? Siapkan prajurit, kerahkan pasukan, serbu Jenggala, lulu lantakan kerajaan Jenggala. Dewi Anggraini, Dewi Sekartaji. Naskah diolah dan ditulis oleh C. Ispriyonoka. Teknik dan montase Edwin Sutandi. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Pada seri yang ke-63 ini didukung oleh para pelaku Irma Ispriyono sebagai Dewi Unengan, Retno sebagai Mbok Emban, Gundin sebagai Prasanta, Jumali Jindra sebagai Pangeran Panji, dan Nusri Nurdin pengantar cerita. Selamat menikmati. Bu Emban, aku tidak mau jatuh cinta. Takut jadi seperti Kang Mas Panji. Ya ndak begitu toh Denayu. Buktinya Kang Mas ngomong sendiri dari tadi. Seolah-olah Bayu Anggraini masih ada. Masih hidup bersama Kang Mas. Itu tandanya cinta Gusti Pangeran tulus dan murni terhadap Gusti Ayu Anggraini. Coba, kalau tidak tulus dan murni, pasti Gusti Pangeran sudah mencari yang baru sebagai gantinya. Dulu ketika beliau ditinggal sendiri di istana. Tapi nyatanya, Gusti Pangeran malah menyusul keluar istana untuk mencari Gusti Ayu Anggraini. Malam itu, Panji membawa masuk ke dalam tendanya jasad sang istri yang telah membeku dan mengeras seperti batu. Bak masih hidup. Patung Dewi Anggraini itu tetap cantik. Senyum tidurnya, rambutnya yang masih tampak hitam, kulit tubuhnya yang putih bersih bak batu pualam. Panji Kuda Wanengpati memperlakukan patung kekasihnya itu, istrinya tercinta, sebagaimana ketika Anggraini masih hidup. Tenang, tenang saudara-saudaraku. Pagi hari ini, Gusti Pangeran berkenan akan menyampaikan pesan dan petuah kepada kita semua. Sebab itu, marilah kita tenang dan tertib untuk mendengarkan apa yang akan beliau sampaikan. Saudara-saudaraku, kawulaku yang setia. Pagi hari yang cerah ini adalah pagi di mana kita akan memulai kembali suatu perjalanan. Ya, sebuah perjalanan yang panjang. Perjalanan yang tidak berujung pangkal, tidak berkesudahan. Sebab itulah, saudara-saudaraku, para kawulaku yang setia. Tidak hendak aku memaksa, pun pula tidak hendak aku memohon kepada siapapun dan pada siapa saja. Bagi mereka yang keberatan, ragu-ragu, atau setengah-setengah, silahkan. Silahkan saja jika ada yang berkeinginan hendak mundur dan mengundurkan diri. Jangan takut saudara-saudaraku, para kawulaku yang setia. Kalian tetap aku beri kebebasan memilih. Kembali ke istana, atau ikut bersamaku, sama saja. Aku tidak akan menuduh kalian ingkar janji, berkhianat, ataupun tidak setia. Poros derek, kakung lan putri. Gusti Pangeran melimpahkan wewenang pada kalian dalam hal bertimbang
dan memutuskan siapa-siapa saja di antara kalian yang ingin tetap mengikuti Gusti Pangeran dipersilahkan. Tetapi bagi yang ingin mundur untuk pulang ke Istana Jenggala juga dipersilahkan. Tidak ada paksaan dan tiada yang memaksa. Kalian jangan bimbang. Jangan bingung untuk memutuskan. Katakan saja ya atau tidak. Jika ya, silakan tetap di tempat. Dan bagi yang tidak, silakan memisahkan diri dari barisan ke sebelah kiri. Monggo. Monggo para sederek. Tidak usah takut dikatakan pengkhianat atau tidak setia. Kalian tetap kawula yang setia. Hanya saja dalam hal ini, Gusti Pangeran masih bertimbang rasa bagi siapa saja yang tidak ingin mengikuti perjalanan beliau. Perjalanan yang panjang. Perjalanan yang tiada berkesudahan. Aku pun mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian. Karena telah mengantarku sampai ke hutan Kuala Kamal ini. Untuk menemukan jasad istriku yang tercinta, Dewi Anggraini. Tanpa keikutsertaan kalian, belum tentu aku bisa menemukan jasadnya. Nah, saudara-saudaraku, para kawulaku yang setia, sekali lagi, aku ucapkan banyak terima kasih kepada kalian. Oleh sebab itu, sebagai ungkapan terima kasihku, aku membebaskan kalian untuk memilih. Ikut bersamaku terus dalam perjalanan ini. Atau ada yang ingin pulang kembali ke Istana Jenggala. Silahkan. Silahkan saja. Monggo. Hari itu, hari awal perjalanan Panji berikut separuh dari pengiring setia yang masih ingin mengikuti perjalanan sang junjungan. Beberapa puluh lagi, hampir separuhnya mengundurkan diri karena ingat keluarganya, sanak kadangnya, istrinya, kakak atau adik yang ditinggal di Istana Jenggala. Paman, kita akan kemana? Kemana saja, terserah Gusti Pangeran. Hamba hanya hamba, Den Ayu. Hamba pun sama saja, Den Ayu. Monggo kerso saja. Kemanapun hamba tetap akan ikut. Kalian ini memang benar-benar abdi yang setia. Aku kagum pada kalian. Sekaligus bangga karena pengabdian tulus kalian. Terima kasih ya, Paman, Mbok. Sudah menjadi kewajiban hamba, Den Ayu. Benar, Den Ayu. Sudah kehendak Dewata, kami harus mengabdi pada Gusti Pangeran dan Raden Ayu. Mengapa Kang Mas selalu membawa jasad Mbak Ayu Anggraini? Hanya merepotkan saja. Den Ayu, Mbok ya jangan begitu toh. Nanti kalau Gusti Pangeran dengar bisa tersinggung loh. Ya biar saja. Saya bicarakan apa adanya. Kalau tidak suka, bisa protes. Waduh, Den Ayu, sudah. Tuh, lihat. Gusti Pangeran yang berkuda paling depan sampai menengok belakang. Bukan kita yang dilihatnya, Mbok. Tapi kotak segi 4 panjang itu. Iya. Gusti Pangeran khawatir kalau peti yang membawa jasad Gusti Ayu Anggraini itu jatuh atau terlepas tali pengikatnya. Den Ayu, hamba mohon diri untuk ke depan mendampingi Pangeran. Silahkan, Paman. Prasanta, perintahkan rombongan untuk berhenti dan istirahat. Hamba Gusti Pangeran. Kawan-kawan, berhenti. Semua turun dari kuda untuk istirahat di sini. Turunkan pula perlengkapan dan perbekalan. Daerah apa namanya ini, Prasanta? Sepertinya kita sudah memasuki daerah Jongan. Iya. Jongan. Baiklah. Kita buka tenda dan istirahat dulu di sini. Tempat ini cukup nyaman untuk melepas lelah. Dekat dengan air. Juga pepohonan di sini rindang dan teduh. Prasanta. Iya. Jangan lupa amankan dan kawal peti Anggraini. Jangan biarkan siapapun mendekati. Apalagi menyentuhnya. Hamba Gusti Pangeran.
Sepertinya kurang dari separuh yang masih berani mengikuti perjalananku. Selebihnya mundur teratur dan pulang kembali ke Istana Jenggala. Ya, tidak mengapa. Aku toh tidak membutuhkan jumlahnya, tetapi jiwa pengabdiannya, ketulusannya, dan keikhlasannya. Perjalanan ini, aku sendiri memang tidak tahu untuk apa dan hendak kemana. Tapi rasanya lebih nyaman begini daripada harus tinggal di istana yang penuh dengan kepalsuan, penuh dengan kepura-puraan. Anggraini, Dewiku, kita akan selalu bersama-sama, Dinda. Kemanapun, dimanapun, kita akan selalu bersama. Meski kau diam membatu dan bisu, tapi aku tahu dan bisa merasakan kebahagiaan ada bersamaku. Ya, sisa-sisa para pengikutku, mau tidak mau harus kalian digembleng selama perjalanan. Sebab tidak mustahil akan datang gangguan dari para perusuh. Ya, baik lelaki maupun perempuan, semuanya harus memiliki ilmu ulah kanuragan. Harus. Dan aku percaya Prasanta bisa mengatasi masalah ini. Senja datang menaungi daerah tempat di mana Panji dan para pengikutnya beristirahat. Tenda-tenda telah dibuka sedari siang tadi. Beberapa wanita sibuk menyiapkan makanan dan memasak untuk santap malam. Beberapa laki-laki ada yang memandikan kuda, berkeliling meronda keadaan. Ada pula yang berunding. Panji menatap peti kayu tempat Anggraini ditidurkan. Di sana 4 prajurit mengawalnya. Jarak antara tenda Panji dengan peti kayu hanyalah beberapa langkah saja. Lagi-lagi Kang Mas merenung. Memperhatikan peti kayu ya? Ya ndak apa-apa toh Denayu. Di situ kan terbaring jasad Gusti Ayu Anggraini, istri Gusti Pangeran. Saya perhatikan Kang Mas selalu merenung. Merenung di samping peti kayu itu, Mbak. Merenung itu baik daripada melamun. Sama saja. Ya ndak toh Denayu. Merenung dan melamun itu berlainan. Di mana letak lainnya, Mbak? Kalau melamun, seseorang itu membayangkan masa lalunya sambil menikmati masa lalu itu tanpa mempunyai reaksi apa-apa. Kalau merenung? Merenung, memikirkan sesuatu tentang masa lalu, memilah mana yang baik dan buruk, lalu merencanakan hari nanti agar menjadi lebih sempurna dari hari ini. Oh, begitu. Susah ya, Mbak, jadi orang dewasa? Ya ndak toh, tapi kan harus belajar. Kalau tidak mau mulai belajar, ya lalu kapan akan menjadi dewasa? Memangnya saya belum dewasa, Mbak? Ya, kalau dilihat dari bentuk tubuh Denayu, maaf ini loh Den. Denayu ini cantik dan menarik, bertubuh sintal dan segar, berkulit kuning langsat dan bersih, tinggi badan cukup. Tapi apa, Mbak? Ya itu tadi, belum dewasa. Mau emban. Berhenti! Berhenti! Hamba Gusti Pangeran. Coba, perhatikanlah jejak-jejak ini. Iya. Sepertinya ada jejak pasukan berkuda melewati daerah ini, Pangeran. Pimpinan prajurit, Hamba Gusti Pangeran. turun dari kudamu. Ajak 2 atau 3 temanmu untuk meneliti jejak-jejak ini. Hamba Gusti Pangeran. Kau dan sebelahnya lagi kau. Dan kau juga. Siap, pimpinan. Ya, siap. Mari turun dari kuda dan kita lacak jejak-jejak di sekitar sini. Ya, baik. Hup, hup, ya, hup.
Yang lain boleh istirahat di tempat. Turunlah dari kuda dan jangan jauh-jauh. Apa Gusti? Apa Gusti? Apa Gusti? Paman Bagus, apakah ada perakiraan mereka melewati daerah ini? Oh, iya. Hamba rasa mereka melintasi daerah ini untuk sampai di lembah tepian Sungai Porong. Dari sana apakah ada kemungkinan menuju hutan Kuala Kamal? Untuk sampai ke hutan Kuala Kamal, memang tidak harus menyusuri lembah Sungai Porong, Pangeran. Bisa saja di tikungan depan itu kita berbelok sedikit ke arah desa Kamal Pandak, lalu menyusuri tepian desa. Kalau begitu mungkin mereka menyusuri pinggir desa Kamal Pandak, Paman Bagus. Ya, bisa saja, Gusti Pangeran. Tinggal menunggu para prajurit selesai melacak jejak. Iya, semoga saja seperti perakiraan kita. Di, kau sempat tidak melihat Gusti Ayu Anggraini yang kini terbujur di dalam peti? Aku belum sempat melihatnya, Kang. Soalnya, ketika baru saja ditemukan Gusti di bawah timbunan daun, aku sedang disuruh membuat kereta pembawa peti ini. Wah, kalau kau melihatnya, Di. Wah, Kenapa, Kang? Menyeramkan. goblok kamu. Bukan. Lalu, Tak terbayangkan. Bahkan mungkin kamu tidak percaya kalau tubuh yang dipopong itu sudah tak bernyawa lagi. kok bisa begitu? Wajahnya, Di, lembut dan cantik sekali. Seolah masih hidup. Lalu tubuhnya putih bersih tanpa celat. Aku heran, Di. Sungguh pun sudah mengeras seperti batu. Seperti arca batu. Tetapi pakaiannya yang menempel di badannya tidak ada yang rusak atau sobek. Wah, aku jadi ingin melongok ke dalam peti, Kang. Jangan coba-coba kamu. Kita kan diperintahkan untuk mengawal peti itu sepanjang malam ini. Jadi jangan macam-macam. Iya, Kang. Tapi kamu jangan bikin aku jadi penasaran. Loh, aku kan bicara apa adanya. Tidak ditambah-tambah, apalagi dikurangi. Iya, sudah. Jangan cerita lagi. Baik, kalau begitu kita bicara soal lain. Misalnya saja soal perjalanan ini. Nah, bagaimana pendapatmu, Di? Entahlah, hendak dibawa kemana kita ini. Kadang-kadang sehari semalam jalan terus tanpa kenal istirahat. Terkadang juga belum 1 hari penuh sudah diperintahkan berhenti, buka tenda, dan istirahat. Ya, kita ini kan cuma kawulo alit. Rakyat kecil. Apa kata junjungan? Itulah yang harus kita laksanakan. Dengan kata lain, keselamatan dan jiwa kita terletak pada junjungan. Iya, sebab itulah kita semua mulai dilatih ulah kanuragan, ulah keprajuritan, dan ulah pernapasan. Nah, ulah pernapasan inilah yang sangat membantu kita. Sangat aku rasakan. Maksud Kakang? Apa kamu belum mendapatkan latihan? Aku belum mendapat giliran, Kang. Jangan takut. Nanti pun kau akan mendapat giliran. Ulah pernapasan sangat kurasakan. Terutama ketika kita berjalan jauh tanpa henti. Aku mengatur pernapasan dengan baik. Teratur dan berirama. Sehingga rasa capek, lelah, pegal-pegal hampir tak terasakan. Wah, enak juga. Tidak hanya untuk berjalan, tetapi untuk perkalian pun sangat membantu. Wah, hebat. Kalau ulah pernapasan tidak kita kuasai, maka dalam beberapa jurus saja kita sudah kelelahan dan keteter. Nah, kalau ulah pernapasan kita kuasai, kita bisa bermain-main seenaknya. Berapa jurus pun musuh masih bisa kita layani. Bahkan, mungkin lawan kitalah yang akan keteter. Wah, aku jadi ingin secepatnya dapat giliran latihan ulah pernapasan. Pengawal, Gusti Gusti Pangeran. Pangeran. kalian boleh istirahat. Pergilah tidur untuk menyimpan tenaga esok hari. Sembah hamba Pangeran. Terima kasih. Iya, kembalilah ke tenda kalian. Hamba Gusti Pangeran. Mohon diri, Gusti. Dinda Anggraini. Sebaiknya Dinda tidur di dalam tenda bersamaku. Di luar udara sangat dingin. Mari Dinda, ku bopong Dinda ke dalam tenda. Mari. Berhenti! Berhenti!
Sepertinya mereka baru saja pergi dari tempat ini. Oh, iya, benar Pangeran. Di sana itu bekas api unggunnya masih berkepul-kepul. Pimpinan prajurit, Hamba Gusti Pangeran. ajak temanmu melacak jejak yang ada di sekitar tempat ini. Hamba Gusti Pangeran. Teman-teman, 2 orang turun dari kuda dan bantu melacak jejak. Cepat. Baik, Tuan Pimpinan. Mereka belum lama, Paman. Iya, betul. Di sana sini masih terdapat bekas-bekas tenda yang dirubuhkan Pangeran. Tapi harus diakui, gerakan mereka memang sangat cepat sekali, Gusti. Iya. Aku tahu siapa Dimas Panji. Cepat cara berpikirnya, cepat mengambil keputusan, dan cepat pula bertindak. Rupanya pimpinan prajurit telah selesai mengadakan pelacakan, Gusti. Gusti Pangeran, Gusti, bisa dipastikan mereka mengarah ke sebelah timur. Ke timur? Hamba Gusti. Berapa kira-kira jumlah mereka? Sepertinya tidak lebih dari 50 orang. 50 orang. Iya, jumlah yang tidak sedikit, Pangeran. Iya, itu masih berbaur antara wanita dan laki-laki. Jadi, apakah bisa diperkirakan jumlah lelakinya lebih kurang 35? Iya, sisanya adalah kaum wanita. Tetapi sejak kepergiannya dari istana, jumlah mereka hampir mencapai 100 orang. Lalu, bagaimana bisa tersisa sedikit? Mungkin yang lainnya mengundurkan diri. Baiklah, kita lanjutkan perjalanan. Prajurit, lanjutkan perjalanan. Lanjutkan perjalanan. Kita tinggal menunggu berita saja, Dinda Permaisuri. Ya, semoga semuanya berjalan lancar sesuai dengan harapan kita. Kanda Prabu, hatiku masih was-was. Sebagai ibu, tentu inginnya semua berkumpul. Andai pun pergi, harus jelas tujuannya, Kanda. Hendak kemana, kapan pulangnya, dan berapa lama pergi meninggalkan istana. Kanda, aku sangat mengkhawatirkan keadaan Dewi Unengan. Si bungsu itu kan masih terlalu kecil untuk diajak jalan-jalan. Apalagi tujuannya tidak pasti, Kanda. Bersabarlah, Dinda Permaisuri. Berlapang dadalah. Bukankah Brajanata sedang berusaha mencarinya? Ini sudah hari kelima dari pencariannya. Aku takut Brajanata pulang dengan hasil yang sia-sia. Tetapi setidaknya Brajanata toh sudah berupaya, Dinda. Lain hal jika dia tidak mau berusaha. Tanggung jawabnya sebagai kakak sudah dilaksanakan, yakni mencari adik-adiknya. Kita kan tidak bisa menuntut terlalu banyak dari Brajanata, Dinda. Sudahlah, Dinda. Percayalah. Brajanata pasti akan dapat menemukan mereka. Akan berhasil membawa mereka pulang kembali ke istana. Bersabarlah. Kanda, aku membayangkan bagaimana jika mereka bertemu pasukan kerajaan bawahan yang berniat memberontak terhadap kita. Bukankah suatu kebetulan bagi lawan-lawan kita, Kanda? Mereka disandera, diperlakukan semena-mena, dan lebih buruk lagi, dibunuh. Nah, saudara pendengar, para putra-putri Raja Jenggala semuanya ada di luar istana. Apakah yang akan terjadi kemudian? Ikutilah pada seri berikutnya. Sampai jumpa. Anda telah mendengarkan serial drama radio Dewi Anggraini, Dewi Sekartaji. Sampai jumpa pada seri berikutnya.